Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda udah kirimkan kami beberapa kutipan dari buku The Cheat Code, karya Brian Wong. Seorang pengusaha yang jujur aja bikin kita semua merasa tua ya. Betul, dia dapat pendanaan Ventura di usia yang sangat-sangat muda. Dan misi kita kali ini cukup jelas. Dari semua kutipan itu, ada satu benang merah yang kuat banget, yang Wong sendiri sebut sebagai mega tema paling mendasar dari bukunya. Intinya sederhana sebetulnya. Sederhana tapi mendalam. Nggak ada satu resep tunggal buat sukses. Semuanya dirangkum di jurus pamungkasnya, jurus 24. Lakukan dengan caramu sendiri. Betul sekali. Buku ini kan isinya lebih dari 70 jurus, atau ya jalan pintas yang kadang kedengarannya aneh ya. Agak nyeleneh ya. Jadi hari ini kita nggak akan bahas semuanya, tapi kita akan bedah beberapa jurus kunci yang paling menonjol. Tujuannya, biar kita benar-benar paham filosofi di balik lakukan dengan caramu sendiri itu dan gimana Anda bisa menerapkannya. Siap? Siap. Dan penting untuk diingat ya, ini bukan daftar perintah. Anggap aja ini kayak kotak peralatan mental. Oke, sebuah toolkit. Betul. Wong cerita pengalamannya bukan buat Anda tiru mentah-mentah. Justru sebaliknya. Dia mau memprovokasi Anda untuk nemuin pendekatan unik Anda sendiri. Nah, itu dia. Mari kita langsung masuk ke ide yang paling provokatif yang mungkin bikin banyak orang mengerutkan dahi. Jurus 12 ya. Iya. Jurus 12. Jangan pernah pelajari aturannya. Ini kedengarannya agak nekat kan? Wong pakai analogi permainan poker. Katanya orang yang paling ditakuti di meja poker profesional itu bukan pemain veteran, tapi justru orang baru yang nggak tahu aturan-aturan taktis yang konvensional. Karena mereka nggak bisa ditebak. Sama sekali. Seorang pemain profesional itu kan udah hafal semua polanya. Mereka tahu probabilitas. Mereka bisa baca gerak-gerik lawan. Nah, pas ada pemain yang gerakannya di luar nalar, misalnya taruhan besar padahal kartunya jelek, semua strategi para pro jadi kacau. betul. Mereka nggak bisa memprosesnya, karena itu nggak ada di dalam buku aturan mereka. Persis, tapi kan ada batasannya ya. Maksud saya di bisnis gimana cara bedain antara disrupsi jenius dengan ya kecerobohan naif. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus, dan disitulah kuncinya. Jangan pelajari aturannya itu bukan berarti jadilah bodoh. Oke. Ini jadi satu-satunya kerangka berpikir Anda. Brian Wong waktu mulai perusahaannya di umur 19. Dia nggak tahu semua protokol yang seharusnya. Nggak punya template slide yang sempurna. Sama sekali. Yang dia punya cuma semangat murni dan keyakinan pada idenya. Dan ternyata, Bagi para investor veteran yang udah lihat ribuan presentasi yang seragam, yang itu lagi. semangat otentik itu justru terasa mengemparkan. Mereka nggak lihat formula, tapi gairah yang tulus. Tepat. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini inti dari inovasi. Setiap industri punya aturan tak tertulisnya sendiri. Aturan yang lama-lama justru mematikan kreativitas. Jadi dengan tidak terikat, kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Betul. Inilah langkah pertama untuk bisa melakukannya dengan caramu. Yaitu dengan terlebih dahulu mempertanyakan cara yang sudah ada. Oke, jadi kalau kita nggak perlu ikutin aturan main orang lain, berarti aset utamanya ada di diri kita sendiri ya? 100%. Ini nyambung banget sama jurus berikutnya yang juga sangat personal. Jurus 14. Jangan promosikan bisnismu, promosikan dirimu sendiri. Ini pergeseran paradigma yang fundamental. Selama ini, kita kan diajarin buat punya elevator pitch yang sempurna soal produk kita. Betul. Tapi Wong bilang, di acara-acara kayak South by Southwest atau SXSW, tujuannya bukan buat jualan saat itu juga. Dan SXSW itu kan bukan konferensi di dalam gedung rapat yang kaku ya. Suasananya lebih kayak festival. Semua orang lebih santai. Bener. Jadi mencoba hard sell di sana justru aneh dan gak efektif. Koneksi personal jadi kunci. Karena pada akhirnya, orang itu nggak berinvestasi pada ide. Mereka berinvestasi pada orang. Nah, itu dia. Ide bisa gagal, pasar bisa berubah. Tapi kalau investor percaya sama Anda, sama visi Anda, kegigihan Anda, mereka akan bertahan. Jadi tujuannya tuh membangun hubungan, bukan menutup kesepakatan. Wow, itu menarik sekali. Dia ceritakan waktu ketemu Pete Cashmore, CEO Mashable, itu bukan karena presentasi, tapi cuma karena ngobrol santai di sebuah pesta.
nggak ada agenda. Hanya dua orang dengan minat yang sama saling mengenal. Ini kan kebalikan dari semua nasihat networking yang pernah kita dengar. Ini nunjukin kalau keaslian diri Anda itu alat promosi terbaik. Dan ini terhubung langsung ke jurus 16, kenali kekuatan supermu. Oke. Sulit kan mau mempromosikan diri sendiri kalau Anda nggak tahu apa yang Anda promosikan? Wong bilang, kekuatan supernya adalah membuat orang lain semangat. Dia bukan programmer terbaik, bukan desainer terbaik. Bukan. Tapi dia bisa masuk ke sebuah ruangan dan bikin semua orang di sana merasa idenya itu hal paling menarik di dunia. Ini juga melawan nasihat konvensional yang bilang kita harus fokus perbaiki kelemahan kita. Justru sebaliknya, buku ini bilang, lupakan kelemahanmu, habiskan seluruh energimu untuk mengasah kekuatan supermu sampai jadi kelas dunia. Logikanya masuk akal. Menjadi cukup baik di banyak hal cuma akan bikin Anda jadi rata-rata. Tapi jadi luar biasa dalam satu hal, itu yang bikin Anda tak tergantikan. Betul sekali. Contoh nyata yang dia kasih itu soal desain. Dia sadar banget dia bukan desainer hebat. Jadi alih-alih habisin ribuan jam buat jadi desainer yang biasa-biasa aja, Dia cari partner. tepat, dia bermitra dengan Amadeus Dimarzi yang kekuatan supernya adalah desain. Ini penerapan paling praktis dari lakukan dengan caramu sendiri. Caranya Wong adalah jadi visioner, caranya Amadeus adalah menerjemahkan visi itu. Jadi pesan buat kita, temukan satu hal unik itu, lalu bangun strategi di sekitarnya. Persis. Nah, disinilah bagian yang menurut saya paling cerdas. Dia bahkan menerapkan ide ini pada hal-hal yang oleh banyak orang dianggap sebagai kelemahan. Usia ya? Ya, betul. Jurus 20, jadikan usia sahabatmu. Dia cerita, sebagai pengusaha 19 tahun yang berhadapan dengan eksekutif 50-an, dia sering mulai pidato dengan humor soal penampilannya yang kayak anak Asia berumur 12 tahun. Itu brilian, itu namanya merebut narasi. Merebut narasi, oke? Dia tahu orang-orang di ruangan itu mikir siapa anak ini. Dengan ngomongin itu duluan dan pakai humor, dia langsung meredakan ketegangan. Dia ambil apa yang bisa jadi kelemahan, Dan mengubahnya jadi pusat perhatian yang positif. tepat. Dia nggak coba pura-pura lebih tua atau lebih serius. Dia justru memeluk usianya dan menjadikannya keuntungan. Dia memposisikan diri sebagai pembawa perspektif baru yang segar. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para eksekutif yang mungkin udah puluhan tahun terjebak di cara berpikir yang sama. Dia nggak main sesuai aturan mereka. Dia bawa aturannya sendiri. Dan ini bukan cuma soal usia. Ini bisa tentang latar belakang Anda yang non-tradisional, aksen Anda, atau bahkan kegagalan di masa lalu. Triknya adalah merebut narasi itu duluan sebelum orang lain bikin asumsi. Alih-alih menyembunyikannya, justru sorot itu. Betul. Itu mengirim pesan yang sangat kuat. Inilah saya, inilah yang saya bawa, dan ini sangat berharga. Itu puncak kepercayaan diri. Tentu saja untuk bisa seberani itu, melanggar aturan, menonjolkan keunikan diri, semua itu butuh pola pikir yang tepat. Pondasinya ya, mentalitas, betul. Dan ini membawa kita ke dasar dari semua jurus ini. Jurus 1, hargai apa yang Anda miliki dan bunuh rasa takutmu. Wong cerita soal keputusannya loncat 4 kelas dan mulai perusahaan di usia 19. Itu bukan tindakan tanpa rasa takut, tapi tindakan yang bisa melampaui rasa takut. Dan di sini buku itu nawarin konsep yang kuat dari psikologi positif. Gimana tuh? Dikatakan bahwa secara neurologis, Anda itu nggak bisa merasakan dua emosi yang berlawanan, kayak rasa syukur yang tulus dan rasa takut yang melumpuhkan di saat yang bersamaan. Oh, otak kita punya keterbatasan bandwidth emosional. Betul, saat Anda secara aktif praktek rasa syukur, Anda mengaktifkan korteks prefrontal, bagian otak untuk penalaran. Ini secara harfiah menenangkan amigdala, pusat rasa takut di otak. Jadi ini bukan cuma motivasi feel good, tapi ada dasar neurologisnya dengan fokus ke rasa syukur. Anda secara aktif menekan tombol mute pada rasa takut Anda. Dia bahkan mengutip Steve Jobs kan, milikilah keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisimu. Keberanian itu menurut Wong lahir dari rasa syukur. Tapi ini menimbulkan pertanyaan praktis kan? Gimana caranya pas rasa takut itu udah terlanjur besar dan terasa nyata? Disinilah buku ini nawarin alat lain yang sangat konkret. Jurus 13 ya? Iya. Jurus 13. Tanyakan pada diri sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Ini latihan mental buat melucuti rasa takut dengan menatapnya langsung. Biasanya kan ketakutan kita itu abstrak dan samar-samar. Kita takut akan kegagalan, kayak monster besar di dalam lemari. Nah, latihan ini maksa kita buat nyalain lampu,
Buka lemari dan lihat monster itu dengan jelas. Apa sih kegagalan itu secara spesifik? Oke, seorang pengusaha yang dia ceritakan melakukan ini dan sadar skenario terburuknya adalah perusahaannya bangkrut, dia kehilangan semua uangnya, dan dia harus pindah lagi ke rumah orang tuanya. Tentu itu menyakitkan, memalukan, Sangat. sulit. Tapi, hidup akan terus berjalan. Dia nggak akan mati. Keluarganya masih akan cinta sama dia. Dan dia bisa cari kerja lagi. Saat kita bisa menerima skenario terburuk itu, rasa takutnya jadi kehilangan kekuatan. Betul. Itu seperti mengubah cara kita memandang risiko. Dari yang tadinya potensi bencana total, menjadi semacam biaya kuliah untuk sebuah pelajaran berharga. Tepat. Dan saat Anda udah nggak lagi dilumpuhkan oleh ketakutan akan kegagalan, Anda akhirnya benar-benar bebas buat mencoba. Bebas buat melakukannya dengan caramu sendiri. Karena taruhan terburuknya pun ternyata masih bisa Anda tanggung. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, apa artinya ini untuk Anda, para pendengar? Penulis menutupnya dengan sebuah cerita yang merangkum semua filosofi ini. Cerita soal investor pertamanya. Betul, bukan di ruang rapat, bukan dengan presentasi 50 halaman. Dia dapat investor pertamanya secara nggak sengaja pas lagi jalan di jalanan. Cuma karena lihat kaos. Iya, dia lihat seseorang pakai kaos dari perusahaan yang dia kagumi. Dia sapa, dan obrolan santai itu ternyata berujung investasi $300.000. Kisah itu adalah perwujudan sempurna dari semua jurus yang kita bahas. Dia nggak ngikutin aturan, dia mempromosikan dirinya sendiri, dia pakai kekuatan supernya. Dan dia berani ambil kesempatan itu karena dia sudah membunuh rasa takutnya. Kesempatan itu nggak akan pernah muncul kalau dia cuma duduk di kantor ngikutin prosedur standar. Nggak akan pernah. Dan dari sanalah dia sampai pada kesimpulan utamanya, megatema dari buku ini. Dalam satu kalimat yang sangat kuat. Dia menulis, tidak ada satu cara, ada banyak cara. Saya melakukannya dengan cara saya, Anda lakukan dengan cara Anda. Sempurna. Semua jurus di buku ini bukanlah sebuah resep. Mereka itu bahan-bahan di dapur. Oke. Jurus yang sesungguhnya adalah gimana Anda sebagai koki memilih dan meracik bahan-bahan itu jadi hidangan yang otentik yang sesuai selera Anda. Jadi buku ini pada dasarnya semacam izin resmi ya? Betul. Izin resmi untuk berhenti mencoba meniru jalan sukses orang lain, terutama jalan seragam yang diajarkan sekolah bisnis yang ia kritik karena cenderung mencetak lulusan yang cara berpikirnya sama semua. Jadi setelah pembahasan mendalam kita atas The Cheat Code, pesan utamanya bukanlah tentang menemukan satu trik rahasia untuk sukses. Ini tentang menemukan kebebasan untuk merancang jalan unik Anda sendiri. Ini tentang mengambil apa yang membuat Anda berbeda dan menjadikannya senjata utama. Mendefinisikan ulang aturan main, dan yang terpenting, memiliki keberanian untuk benar-benar melakukannya dengan caramu sendiri. Sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran untuk Anda renungkan. Buku ini berulang kali mendorong Anda untuk lakukan dengan caramu sendiri. Tapi, gimana Anda menemukan apa caramu itu sebenarnya? Pertanyaan bagus. Di tengah dunia yang terus-menerus ngasih tahu Anda tentang cara yang benar, cara yang ditentukan oleh masyarakat, industri, atau bahkan pengalaman masa lalu Anda sendiri, mungkin langkah pertama untuk bisa melakukannya dengan cara Anda adalah dengan berhenti sejenak dan secara sadar bertanya pada diri sendiri. Dari semua aturan yang saya ikuti setiap hari, mana yang benar-benar milik saya dan mana yang hanya saya warisi tanpa pernah mempertanyakannya?